Kalau Anda punya tetangga, tetangga Anda punya anjing, anjing tuh menggonggong terus-menerus, Anda merasa terganggu nggak? Kira-kira kayak gitulah. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi, kalau seandainya mau di analogi itu mau disambung, itu ngeri sekali. Ngeri sekali. Kira-kira kayak gitulah gangguan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, saya tahu teman-teman pasti sudah mendapatkan banyak sekali opini, banyak sekali sudut pandang tentang satu berita ya, tentang berkaitan dengan azan. Jadi begitu saya mendapatkan berita tentang pengaturan azan itu, yang pertama kali yang saya pikirkan adalah kenapa? Itu sudah pasti. Kenapa ada kebijakan semacam ini? Kok bisa ada kebijakan semacam ini? Karena kalau kita bahas tentang kenapa, kita biasanya akan mendapatkan banyak sekali insight, banyak sekali proses yang kita perlukan untuk membahas lebih dalam tentang sesuatu. Jadi setelah kita memahami faktanya seperti apa, kata-katanya seperti apa, lalu kalau bisa mendapatkan rekamannya, kita mendapatkan satu berita, proses pertama kali yang saya pribadi senang untuk lakukan adalah bertanya, kenapa? Kok dia bisa untuk menelurkan kebijakan semacam ini? Kenapa kita katakan azan itu adalah simbol daripada Islam? Kalau kita ngelihat simbol mah banyak. Contoh misalnya ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu simbol Islam. Kalau teman-teman nyari ya, simbol, sesuatu simbol, kalau orang Kristen disimbolkan salib misalnya. Kalau orang-orang Buddha disimbolkan apa misalnya? Buddha itu disimbolkan dengan ya nggak tahu ya, coba teman-teman cari ya kalau ketik di Google, tapi pasti ada yang disimbolkan dengan Buddha. Islam disimbolkan juga dengan misalnya bulan sabit dan bintang misalnya. Atau agama apa lagi misalnya. Agama Hindu disimbolkan dengan huruf kayak gitu ya. Saya nggak tahu cara bacanya tapi juga pasti ada. Setiap tuh punya simbol. Maka simbol yang paling mudah kalau kita bicara tentang Islam itu misalnya contoh syahadat. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi itu kan sulit banget dibaca ya. Terutama bagi orang-orang yang mungkin nggak bisa bahasa Arab. Jadi simbolnya Islam apalagi dalam satu negeri. Dari mana kita tahu bahwa negeri ini negeri Muslim? Ya biasanya ada masjid. Dan kalau ada masjid, maka ada azan. Makanya kemudian orang-orang Eropa, orang-orang Barat yang pergi ke negeri-negeri Muslim, biasanya yang mereka masukin dalam YouTube-nya atau dalam videonya atau apapun mereka bilang nih, ini namanya prayer chanting, nah, kata mereka kan gitu. Ini adalah panggilan sholat, panggilan untuk beribadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu kan keren banget. Apalagi kemudian yang jangan azan saya lah. Kalau azan saya tuh mungkin nggak terlalu bagus ya. Mungkin Ustadz Hanan suruh azan gitu ya, atau siapa misalnya yang suaranya bagus Muzammil suruh azan gitu ya. Atau pokoknya azan-azan yang bagus lah. Atau kita sendiri. Kalau kita pergi ke Mekah dan Madinah, itu pertama kali saya ke Mekah ke Madinah, itu perlu 3 bulan saya baru bisa move on dari Mekah dan Madinah. Itu padahal saya muslim loh, 3 bulan saya move on dari Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena rindu banget dengan suara azan Mekah dan Madinah. Somehow pokoknya itu, pokoknya magical gitu ya. Sehingga saya tuh sampai ngerekamin tuh ketika azan di Mekah. Saya ingat banget, azan di Mekah, saya tungguin. Saya paling suka tuh azan apa? Azan maghrib saya paling suka. Karena buka puasa. Bukan. Pokoknya azan maghrib tuh somehow lebih bagi saya lebih apa ya, lebih sakral. Kenapa? Karena dibarengi dengan pergantian waktu dan pergantian cahaya gitu ya. Jadi saya tuh ngerekamin azan maghrib tuh di Mekah. Terus saya putar-putar lagi. Tiap kali saya dengar azan, itu saya langsung kebawa seolah-olah perasaan saya tuh ada di sana. Rasa syahdu gitu ya, rasa kemudian ya Allah pengen datang ke masjid gitu ya. Dan somehow kita juga bisa membedakan, nah ini azan Mekah, ini azan Madinah gitu ya. Azan Madinah juga sama, ngangenin juga, dan kebayang kita ngunjungin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita kebayang untuk ibadah, untuk mau taat. Kenapa? Karena azan itu kalau bahasan orang zaman sekarang mungkin kayak anchoring untuk berbuat suatu kebaikan. Nah, kalau kita bahas dengan Islam gitu ya,
Kalau orang itu suka Islam, ya, kalau orang itu suka agama Islam, dia mencintai agama Islam, dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka mustahil dia tidak suka dengan simbol-simbol agama. Atau segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. Contoh misalnya, nggak mungkin dia akan protes ketika ada maulidan. Nggak mungkin, ya kecuali kalau berbeda pendapat ya, nanti kita bahas nanti. Nggak mungkin dia akan protes dengan orang yang sholawatan. Nggak akan dia mengatakan bahwa zikir itu bikin ribut, rame, berisik. Atau dia itu berusaha untuk memberikan sebuah stigmatisasi negatif terhadap azan, gitu ya, yang merupakan simbol di dalam Islam. After all, teman-teman sekalian, azan adalah sebuah bagian daripada syiar Islam. Kenapa? Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat di zaman beliau adalah Bilal untuk mengumandangkan azan, untuk kemudian mensyiarkan azan, untuk kemudian naik ke tempat yang tinggi, lalu kemudian menyampaikan azan sehingga terdengar pada seluruh manusia, sehingga seluruh manusia yang mendengarkan itu bisa diingatkan bahwasanya mereka tuh hamba Allah. Mereka itu adalah kemudian punya kewajiban, ada waktu mereka untuk kemudian bisa untuk sholat, bisa untuk curhat sama Allah dengan seluruh beban mereka. Lalu kemudian Allah akan menjanjikan pertolongan dan kejayaan pada mereka yang melakukan ibadah itu. Nah, ini adalah kemudian azan gitu kan ya. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya magical gitu ya. Karena ini adalah simbolisasi Islam. Dan sebaliknya ketika saya sudah muslim ya, ketika saya pernah pergi ke Turki, satu daerah namanya Alaçatı. Teman-teman coba lihat di internet, kalau misalnya teman-teman cari Alaçatı, itu adalah daerah yang sangat dalam tanda kutip lebih sekuler di antara daerah-daerah muslim yang lain. Karena itulah dia tuh di tengah-tengah jalan kadang-kadang ya karena itu kayak anggaplah kayak Balinya Indonesia lah. Jadi tempat itu kayak lebih bebas daripada tempat-tempat Turki yang lain. Dan di tengah-tengah pasar itu tempat terjadi aktivitas-aktivitas minum-minum dan segala macam. Itu dengan pakaian yang juga nggak normal seperti di Istanbul atau di tempat-tempat yang lain gitu ya. Tiba-tiba ada azan. Itu bagi satu, ya Allah, itu kayak apa ya? Kayak kita tuh lagi panas terus diguyur es gitu loh maksudnya. Ya Allah, ada azan. Dan sama ketika saya pergi ke Eropa selama sekira 12 hari, teman-teman tahu nggak apa yang saya kangenin? Azan. Serius. Jadi rasanya tuh kayak aneh, kayak sesuatu tuh kayak apa ya? Nggak normal ketika kita tuh nggak dengar azan gitu loh maksudnya. Kita tuh kayak merasa ada yang kurang. Walaupun kita sholat ya sholat, memang nggak perlu nggak perlu azan untuk mengingatkan sholat. Cukup HP kita ada jadwal sholat, kita juga sudah tahu, kita bisa ngelihat waktu kok. Tapi masalahnya adalah ada sesuatu yang kurang. Karena kenapa? Ya ini simbolisasi yang berkaitan dengan perasaan gitu, yang berkaitan dengan hati gitu loh maksudnya. Sehingga ketika pergi ke Eropa ataupun pergi ke Amerika ataupun negeri-negeri lain yang mereka bukan muslim, saya tuh nggak nyaman. Makanya saya bilang sama istri saya sekarang itu ya, saya bilang sama istri saya tuh hampir mengurangi seluruh bepergian ke luar negeri, hampir semuanya kecuali Turki. Kecuali kemudian pergi ke Turki. Kenapa? Karena Turki itu adalah fasilitasnya itu mirip dengan Eropa, tapi ada azan. Saya bilang sama istri saya gitu. Kenapa? Somehow azan itu menenangkan bagi saya. Kenapa? Karena saya tuh ketika mendengar azan, anchoring saya, kaitan saya itu kemana? Ke ketenangan ketika sholat, bertemu dengan orang-orang yang baik, kita bisa wudhu, sejenak berhenti daripada hiruk pikuk dan hingar-bingar dunia, lalu kemudian kita bisa untuk fokus menghadap Allah, lalu kemudian kita bisa dari situ ya mungkin ya kalau siang ada makanan, kalau misalnya tadi yang saya bilang maghrib itu berarti pergantian hari, kita istirahat dan seterusnya. Tapi ada sesuatu yang magical dalam setiap azan. Karena azan sendiri adalah peringatan untuk sholat sekaligus peringatan pergantian cahaya, pergantian waktu gitu ya. Nah maka bagi saya orang muslim itu adalah sesuatu yang ya saya senang aja ketika dengar azan gitu kan ya. Apakah saya merasa terganggu? Enggak, sama sekali enggak. Dan saya pernah cek ya kepada bapak ibu saya, ya kadang-kadang mereka komplain sih. Itu azannya pagi-pagi jam 3 keras banget misalnya. Pernah ketika mereka di satu hotel gitu ya, di daerah mana saya lupa. Itu kebetulan azannya itu langsung ke kamar mereka. Bukan azan, bukan mikrofon, apa namanya? Speaker itu langsung ke kamar mereka. Nah, itu mereka agak komplain. Tapi di luar itu saya pikir semua orang-orang yang bukan muslim pun sudah terbiasa. Dan Indonesia merdeka sudah berapa lama? 45 sampai sekarang gitu ya. Dan itu tidak pernah, itu pun dipermasalahkan. Saya pikir, nggak tahu ya, coba nanti cek sejarah. Setahu saya sih nggak pernah dipermasalahkan.
pernah ada dipermasalahkan tentang azan, yang paling ingat di kepala saya ketika membahas tentang azan, itu adalah ketika azan di Turki diganti dengan bahasa Turki. Pelakunya siapa? Pelakunya juga mengaku muslim. Ya, pelakunya mengaku muslim dan dia juga mengatakan ini buat kebaikan. Ini buat kebaikan. Kenapa? Alasan mereka banyak. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang Turki nggak ngerti bahasa Arab. Sehingga ketika misalnya mereka dibacakan adzan dalam bahasa Turki, maka sehingga dibacakan dalam bahasa Arab mereka nggak ngerti. Lebih baik dibacakan dalam bahasa Turki biar mereka ngerti. Alasan pikir saya. Kenapa? Karena mereka itu dari Utsmani dan Utsmani itu salah satu bahasanya adalah bahasa Arab. Nah, maka kemudian ini dilarang azan dalam bahasa Arab. Bahkan tidak hanya dilarang, tapi diberikan sanksi yang sangat sangat keras dan sangat fisikal terhadap orang-orang yang masih bersikeras mengumandangkan azan dalam bahasa Arab, bahasa aslinya. Maka dikumandangkan dalam bahasa Turki. Dan itu sangat-sangat ya hilang seluruhnya. Seluruh yang kita katakan tadi hilang semuanya. Nah, itu yang saya ingat tentang masalah azan. Pernah ada orang yang mengaku muslim, lalu kemudian dia berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang baik, lantas dia mempermasalahkan yang tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya. Kenapa? Oh, alam bisa, saya nggak tahu. Tapi alasan yang bisa saya pikirkan dari awal ketika saya bilang pada teman-teman sekalian, kenapa kira-kira kalau kita boleh nebak, ya saya kemudian nebak yang tadi. Simbol itu sangat berpengaruh bagi orang-orang yang suka Islam. Dia akan mengisi dirinya, sekelilingnya, rumahnya, anaknya, nama anaknya, buku-buku yang dia baca, semua dengan simbol-simbol yang terasosiasikan dengan Islam. Tapi kalau orang nggak suka, dia pertama kali akan dia jauhkan adalah simbol-simbol ataupun segala macam yang berasosiasikan dengan yang dia nggak suka. Bahwasanya kalau misalnya azan itu dikumandangkan itu adalah bentuk intoleransi, kan gitu. Bahwasanya kalau orang muslim menunjukkan identitasnya itu berarti mengancam. Kalau orang-orang muslim itu semakin pintar, mereka semakin berbahaya. Kalau Islam ini diterapkan menjadi sebuah aturan yang lebih luas lagi dalam sektor negara, misalnya ini akan menjadikan negara terpecah belah. Ini narasi-narasi yang matching. Sama kayak pembatasan azan. Kenapa? Narasinya itu sama, narasi Islamofobia. Sehingga siapa kemudian yang menyuarakan begini? Ya pasti orang-orang Islamofobia. Mereka mungkin mengatakan, saya juga muslim kok, saya juga gini, saya juga beriman kok, saya juga sholat kok. Iya, tapi kelakuan-kelakuan yang dilakukan itu tidak menunjukkan kecintaan terhadap Islam. Why? Kenapa kebijakan kayak gini dibuat? Yang kedua, siapa yang paling diuntungkan sih sebenarnya dengan kebijakan kayak gini? Itu yang saya mikirin. Kalau kita pikirin deh, yang paling diuntungkan siapa sih? Orang-orang muslim, jelas tidak. Orang mereka nggak ada masalah selama ini. Istri saya punya rumah di Pati. Di depannya itu langsung musola. Ini yang nonton ya teman-teman kampung ya. Di depannya tuh langsung musola. Jadi ini rumah ngesot itu sampai musola. Jadi ini rumah istri saya nih. Ini rumah istri saya di kampung nih. Ini mobil saya parkir di sini nih. Ini musola. Bisa dibayangin? Oke, ulangin lagi ya. Ini rumah istri saya nih. Ini rumah istri saya di Pati di kampung. Ini mobil saya parkir. Ini musola. Jadi antum kebayang ketika azan itu di belakangnya itu rumah orang-orang semua juga. Pinggirnya rumah orang, depannya rumah orang, sampingnya rumah orang. Ada nggak yang pernah protes ganggu? Nggak ada. Hampir tiap malam di kampung tuh ada sholawatan. Ada nggak pernah yang merasa teriak? Nggak ada. Saya bingung ini dibesarkan di mana orang-orang yang merasa bahwa azan ini adalah gangguan. Dibesarkan di mana? Apakah dibesarkan di tempat yang benar-benar dulu steril, nggak ada suara sama sekali? Atau nggak pernah ada maulidan misalnya, nggak pernah ada sholawatan misalnya, nggak pernah ada azan gitu? Sehingga nggak terbiasa, sehingga merasa ini harus diatur. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika kita membahas siapa yang paling diuntungkan, itu ngambil contohnya itu juga, Masya Allah. Ini saya coba menjelaskan dari segi pola pikir lagi ya. Coba kalian bayangkan kalau seandainya agama lain itu punya tempat ibadah juga punya toa diarahkan ke tempat kalian juga 5 kali sehari kemudian bersuara, kalian nyaman nggak? Atau gini deh, mungkin karena kurang kuat nih analogi yang pertama, karena orang mikir kayaknya di tempat gue nggak ada tempat ibadah orang lain deh, tempat gue masjid semua, orang nggak relate mungkin kan itu kan ya. Orang nggak relate, gimana ya tempat ibadah lain nggak ada tuh, mohon maaf. Misal contoh ya, gereja cuma segitu-gitu aja, nggak banyak, karena yang banyak muslim, nggak relate. Oh jadi mau ditambahin, gimana kalau sana tetangga anda
punya anjing dan anjingnya menggonggong terus. Kira-kira kayak gitulah. Nah, itu maksudnya. Kayak kata saya tadi kan ya, kambing itu sama kayak babi dulu ketika saya makan. Kira-kira kayak gitulah. Nah, sama kayak penjelasan, kalau Anda punya tetangga Anda punya anjing tuh menggonggong terus-menerus, Anda merasa terganggu nggak? Kira-kira kayak gitulah. Nah, kira-kira kayak gitulah. Jadi, kalau seandainya mau di analogi itu mau disambung, itu ngeri sekali. Ngeri sekali. Kira-kira kayak gitulah gangguan azan. Paham ya? Nah, jadi saya pikir ya ini sesuatu yang sangat memang luar biasa. Dan sesuatu yang nggak pernah bermasalah, nggak pernah ada masalah sebelumnya, dipermasalahkan. Untuk apa? Wallahualam bishawab. Dengan narasi-narasi Islamofobia, untuk melanjutkan supaya match dengan narasi-narasi sebelumnya bahwa Islam itu adalah sumber masalah, sehingga orang takut dengan Islam, malas belajar Islam, simbol Islam dirusak. Oh ya, sorry, saya lupa jelasin. Apa yang terjadi ketika azan dilarang di Turki? Dalam bahasa Arab, langsung pemahaman orang tentang Islam itu sangat berkurang sama sekali. Orang jadi takut pergi ke masjid. Orang nggak punya lagi semacam kayak hype untuk pergi ke masjid. Saya difahami teman sekalian. Ketika syiar diganggu, itu maka kemudian Islam itu juga sebenarnya mau diperlemah. Karena kekuatan Islam itu ditunjukkan dengan syiarnya. Maka memperlemah kekuatan Islam itu bisa dilakukan dengan memperlemah syiarnya. Sengaja atau nggak sengaja, kita sadar atau nggak kita sadar teman-teman sekalian. Nah, itu terjadi. Siapa yang paling diuntungkan dengan adanya pembatasan atau pengaturan volume masjid ini? Atau permasalahan azan ini? Azan yang dimasalahkan, siapa yang paling diuntungkan? Wallahualam bishawab.